Setiap dinasti umat Islam yang berdiri selalu saja yang menjadi sebab utama adalah perpecahan internal. Maksudnya sebab kejatuhannya ya, atau terjadi masalahnya adalah perpecahan internal. Bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang penggiat sejarah? Karena ternyata perjalanan umat Islam selalu saja ada perpecahan-perpecahan. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi betul sekali ya. Umat Islam itu sebetulnya kalau mau bersatu, itu nggak akan ada kekuatan yang bisa mengalahkan umat Islam. Itu sudah dibuktikan sepanjang sejarah. Contoh misalnya pada masa Rasulullah. Jadi pada masa Rasulullah SAW ini umat Islam itu kan bersatu ya. Jadi nanti kalaupun ada orang munafik kan kemudian dilemahkan orang munafik ini oleh kekuatan Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya apa yang terjadi, kemenangan demi kemenangan didapatkan umat Islam. Pada masa umat Islam bertikai di zamannya Ali bin Abi Thalib dan akhir kekuasaan Utsman bin Affan, itu kan perang terus itu, apalagi sepanjang pemerintahannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada perang Jamal, perang Siffin, kemudian ada perang Nahrawan, kemudian ada ya perang-perang lain yang besar-besar. Yang ini menyebabkan Ali bin Abi Thalib nggak sempat ngapa-ngapain. Itu akhirnya umat Islam tuh lemah ya, pada masa itu lemah, nggak kelihatan prestasinya di dalam mengembangkan peradaban Islam tuh nggak kelihatan. Nah baru nanti bisa agak sedikit ini ya bisa kembali berjaya umat Islam tuh ketika masa Muawiyah. Jadi Muawiyah ini adalah pemimpin yang kuat, yang hebat, yang dia bisa menyatukan kembali umat Islam, sehingga prestasi 20 tahun dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa Bani Umayyah ini wah luar biasa pencapaiannya. Jadi banyak prestasi yang gemilang yang bisa dari umat Islam. Nah pertanyaannya, rahasianya apa? Kok bisa sampai umat Islam ini bersatu? Ini sebenarnya dari dulu sudah diajarkan Rasulullah SAW. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian harus berpegang bihablillah, pada tali Allah. Tali Allah itu apa? Dinullah. Jadi artinya umat Islam ini banyak yang dia keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keluar dari dinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak ikhlas di dalam mengamalkan agama. Kemudian yang dicari adalah dunia dan sebagainya. Maka ketika umat Islam sudah orientasinya dunia dan tidak lagi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan agamanya, dengan tali Allah itu, maka umat Islam tidak akan bisa bersatu. Kalaupun dipaksakan bersatu, itu hanya bersatu yang ini saja, ada di mulut saja, itu lip service saja. Karena kesatuan yang sesungguhnya itu ada di dalam di dalam hati, di dalam jiwa yang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya saya kira dakwah tauhid ya, dakwah yang mengembalikan manusia kepada peribadatan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah supaya kita tetap berpegang teguh kepada syariat Allah, kepada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada khazanah yang dikembangkan oleh para ulama. Ini adalah satu hal yang harus diperjuangkan ya di tengah umat Islam. Jadi kita nggak bisa hanya menggunakan faktor-faktor politik untuk mempersatukan umat Islam. Contoh misalnya faktor politik itu hanya, yuk kita bikin satu partai aja misalnya gitu, itu kan susah, nggak bisa itu. Faktor politik semata-mata digunakan untuk mempersatukan umat Islam. Sebab yang mempersatukan umat Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di Quran itu sebut fa'alafa baina qulubihim. Yang mentaklif, yang mengikat hati seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu Allah. Maka kita harus mencari sebabnya. Nah, sebabnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah dengan penuh dengan keikhlasan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan manusia dari syirik. Maka insya Allah saya kira persatuan itu akan bisa terwujud gitu, dan Allah nanti akan memberikan ya, pemimpin yang dibutuhkan oleh umat Islam. Nah makanya nanti kan di akhir zaman itu ada namanya pemimpin yang mahdiin ya, atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk Allah. Itu artinya bahasa Arabnya Imam Mahdi kan, itu ya, maksudnya pemimpin yang dia punya kapasitas untuk memimpin umat Islam dan bisa diterima oleh umat Islam seluruhnya. Kenapa? Karena kesolehannya, kecerdasannya, kemampuan kepemimpinan yang hebat-hebat gitu. Dan itu kan adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas keseriusan umat Islam untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menyiapkan para pejuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya kira begitu Pak ya. Baik, terima kasih.